Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang pertarungan antara Kaido dengan para samurai Nine Red Scabbard, sekaligus kelemahan dari Sherlock Linlin alias Big Mom dan juga Kaido. Langsung aja kita mulai ke pembahasan. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti udah tahu kalau Shanks, Shirohige, Marshal Litich, Big Mom, sama Kaido itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai seorang Yonko atau Kaisar Lautan. Tapi di antara mereka semua, itu ada dua orang yang sepertinya memiliki kesamaan, yaitu Kaido sama Sherlock Linlin alias Big Mom. Kesamaan dari mereka berdua, selain sebagai mantan anggota kru bajak laut Rocks, mereka juga memiliki kulit yang tebal dan gak gampang gitu untuk menggoreskan luka di tubuh mereka. Sebagai bukti, di komik One Piece di chapter 795, ketika Kaido pertama kali diperkenalkan, Kaido itu kebal sama benda-benda tajam, mulai dari tombak, pisau, sampai alat pemenggal. Bahkan Kaido juga mampu bertahan dari 10.000 macam siksaan. Nah, gak ngerti deh tuh, kenapa Kaido bisa kayak gitu. Intinya, tidak ada yang bisa membunuh Kaido di dunia One Piece. Dan di chapter yang sama pula, kita juga dikasih tahu kalau Kaido adalah bajak laut terkuat yang masih hidup. Nah, sekarang kita ngebahas tentang Yonko lainnya, yaitu Sherlock Linlin alias Big Mom, yang punya karakteristik kulit yang gak jauh berbeda sama Kaido. Sama-sama tebal dan susah lah untuk ditembus gitu loh. Sekaligus sulit untuk mendapatkan luka. Emang sih kalau kita perhatiin, Big Mom itu tidak melakukan hal-hal gila seperti Kaido. Tapi tetap aja bro, kulitnya Big Mom itu sulit untuk berdarah gitu loh. Sebagai bukti, pada komik One Piece di chapter 859, waktu di Arc Whole Cake, Capone Gang BG bilang kalau tidak ada senjata di dunia ini yang bisa membunuh Big Mom. Kalian juga pasti udah tahu kalau Capone Gang BG merupakan bajak laut 11 supernova yang sudah beraliansi dengan kelompok bajak laut Big Mom alias Sherlock Linlin. Jadi Capone Gang BG sudah menjadi salah satu bagian dari keluarga Sherlock atau bajak laut Big Mom. Artinya apa? Artinya informasi yang diberikan oleh Capone Gang BG saat itu adalah informasi yang valid. Vince Sanji juga bilang bahwa sepanjang yang dia lihat, Big Mom itu bagaikan bola besi raksasa. Jadi jelas, membunuh Big Mom bukanlah perkara yang mudah. Dan kalian juga pasti udah tahu ya, saat itu kelompok bajak laut Capone Gang BG sedang berdiskusi dengan kelompok bajak laut Topi Jerami untuk melakukan pembunuhan terhadap Big Mom ketika acara pesta pernikahan Vince Sanji sama Sherlock Pudding. Tapi rencana pembunuhan yang udah tersusun rapi itu hancur berantakan. Ada banyak hal yang menarik terjadi di Arc Whole Cake. Dan hal menarik yang ingin dua-dua podcast bahas pada video kali ini adalah rencana pembunuhan Big Mom yang gagal total itu. Di situ ada sebuah fakta yang menyatakan bahwa ternyata Big Mom juga pernah terluka. Tapi itu di saat-saat tertentu aja. Nggak setiap saat Big Mom itu bisa terluka. Karena emang bukan hal yang mudah untuk menggoreskan luka di tubuh Big Mom yang seperti balon besi itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kapan Big Mom itu bisa terluka? Jawabannya ada di foto Madam Caramel. Jadi Big Mom itu bisa terluka ketika melihat foto Madam Caramel itu hancur. Jadi ketika Big Mom melihat foto Madam Caramel itu dihancurkan, kondisi tubuhnya itu menurun. Dan kalau diibaratkan imun tubuh ya, saat itu imun tubuh Big Mom menurun drastis. Karena apa? Karena mentalnya itu terguncang melihat foto Madam Caramel dihancurkan. Ya kita semua udah tahu lah ya, bahwa terdapat ikatan emosional yang begitu dalam antara Big Mom sama Madam Caramel. Jadi wajar kalau saat melihat foto Madam Caramel itu dihancurkan, Big Mom tuh terasa sakit hati dan terguncang lah kejiwaannya gitu loh. Sampai-sampai wajahnya Big Mom itu pucat dan dia teriak keras banget. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya nih, itu sampai pingsan ngedenger teriakannya dia. Dan gak cuman itu, Big Mom juga ngeluarin haki rajanya ketika dia teriak.
Biarpun ngeluarin haki raja, tetap aja di situ badan Big Mom jadi gampang luka. Dan di saat yang bersamaan, Capone Gang BG dan kawan-kawan berencana untuk membunuh Big Mom dengan cara menembakkan bazooka. Tapi cara itu gagal, karena ternyata teriakan Big Mom mampu ngebuat peluru bazooka yang udah ditembak ke arah Big Mom hancur lebur. Intinya, kelemahan Big Mom ada pada foto Madam Caramel. Dan informasi ini hanya diketahui oleh pihak keluarga aja. Jadi pihak luar nggak tahu informasi tentang ini. Dan Capone Gang BG mengetahui informasi ini karena dia menikah dengan Charlotte Siphon dan sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga Charlotte. Perlu diingat, ini bukan teori dari Dodo Podcast. Ini udah menjadi fakta dari cerita One Piece. Kalau nggak percaya, kalian buka aja di komik One Piece chapter, ada deh. Penasaran? Makanya beli komik yang asli. Oke, lanjut. Kalau sebelumnya Dodo Podcast membahas tentang kondisi terlemahnya Charlotte Linlin alias Big Mom, sekarang Dodo Podcast akan membahas tentang kondisi terlemahnya Kaido. Kira-kira kapan itu terjadi? Sabar, Dodo Podcast akan jelaskan secara perlahan. Emang kalau kita perhatiin, Kaido itu merupakan sosok yang nggak bisa dibunuh. Karena emang nggak ada senjata tajam manapun di dunia One Piece itu yang bisa nembus kulitnya dia. Ya bisa dibayangin betapa tebalnya kulitnya itu, atau kuat lah gitu ya. Tapi pada komik One Piece di chapter 987, kita mengetahui bahwa beberapa samurai Nine Red Scabbard itu mampu memberikan luka di tubuh Kaido. Dan itu juga udah diakui sama Kaido ketika dia mau jatuh, atau bisa dibilang udah jatuh dari atas panggung ke lantai bawah. Ya, seenggaknya kita udah ngelihat dengan jelas kalau katananya Kinemon sama Izo itu nancep di badannya Kaido. Sampai-sampai ketika Kaido itu jatuh dari panggung ke lantai bawah, itu dia teriak. Gak cuman itu aja, di saat yang bersamaan, Kaido juga bilang bahwa luka yang pernah digoreskan sama Oden Kozuki kembali terasa sakit. Padahal kita semua udah tahu ya, kalau luka itu udah ada dari 20 tahun yang lalu. Jadi udah pasti kalau luka itu sebenarnya udah sembuh. Terus kenapa bisa sakit lagi? Nah, di sini Dodo Podcast berpendapat bahwa rasa sakit yang Kaido rasakan saat itu bukan karena luka, tapi karena kekuatan dari tekadnya Oden Kozuki itu sendiri. Emang Oden Kozuki itu luar biasa ya. Jadi nggak heran kalau Yamato yang merupakan anaknya Kaido itu ngefans banget sama Oden Kozuki. Saking ngefansnya, sampai-sampai Yamato itu tidak peduli dengan kondisi ayahnya yang mau dibunuh sama para samurai Nine Red Scabbard saat itu. Bahkan Yamato itu menentang ayahnya sendiri. Dari sini udah bisa dibayangin betapa kuatnya pengaruh dari Oden Kozuki. Tapi balik lagi ke pembahasan, jadi kapan kondisi tubuh Kaido itu melemah sampai-sampai musuh bisa menggoreskan luka di tubuhnya? Dari penjelasan Dodo Podcast barusan dan juga hasil analisa Dodo Podcast, dua podcast menyimpulkan bahwa kondisi terlemah Kaido itu adalah pada saat dirinya mengingat-ingat tentang Oden Kozuki. Maksudnya gini, ketika Kaido itu melihat orang yang memiliki tekad atau semangat yang sama dengan Oden Kozuki, di saat yang sama pula tubuhnya Kaido itu akan sedikit melemah gitu loh. Karena memang ini berkaitan erat dengan masa lalunya Kaido sama Oden Kozuki. Kayak waktu Kaido itu melihat para samurai Nine Red Scabbard. Ketika itu Kaido itu langsung flashback gitu ke belakang momen dimana dia menembak mati Oden Kozuki. Sesaat sebelum Oden Kozuki itu ditembak, Oden Kozuki itu memberikan peringatan kepada Kaido bahwa jangan meremehkan para samurainya. Itu ngebuat Kaido itu rada-rada gimana gitu ketika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan klan Kozuki, termasuk keturunannya Momonosuke. Buktinya di komik One Piece di chapter 982. Saat itu kita ngelihat betapa betenya wajah Kaido ketika melihat Momonosuke yang ternyata benar-benar selamat dari kebakaran 20 tahun yang lalu. Gitu bro. Walaupun Kaido dan Big Mom ini sama-sama memiliki kulit yang sangat kuat dan sulit untuk ditebus, tapi mereka juga bisa terluka ketika dalam keadaan lemah. Terus kapan keadaan lemahnya? Nah, Big Mom itu lemah ketika foto Madam Caramel dihancurkan atau dirusak. Sementara Kaido itu melemah ketika dia melihat orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang sama seperti Oden Kozuki. Contohnya
para samurai Nine Red Scabbard itu. Ya mungkin itu aja ya yang bisa Dodo Podcast bahas pada video kali ini. Dan ingat, ini hanya pendapat dari Dodo Podcast, jadi jangan terlalu dipercaya. Biarpun barusan Dodo Podcast juga menjabarkan fakta-faktanya. Sekedar mengingatkan, jangan lupa follow akun Instagram Dodo Podcast biar kita bisa diskusi bareng ketika Dodo Podcast lagi live. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.